Lagian sih. kalau investasi nggak selalu tentang uang ya. Betul. Investasi juga bisa tentang memori. Iya. Kebetulan ini mobil aku dari TK. Woi, Jadi mobil keluarga memang. Sorry kaget. Sampai kaget ya. Jadi yang lebih panik tuh orang-orang sekitar daripada kitanya sendiri gitu. Gue lebih cinta mobil ini dibandingkan dengan pasangan. Halo, gue Dini. Gue Amel. Hari ini kita ngobrol sama cewek-cewek yang suka mobil klasik. Wah, siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Ini mereka. Halo, boleh perkenalan diri kali ya, namanya siapa, pekerjaannya apa? Silakan satu-satu. Oke, gue Maureen, pekerjaan gue dokter gigi. Aku Naya, pekerjaan aku entrepreneur. Aku Sarika, pekerjaan aku baker. Baker. Aku Deca, pekerjaan aku happy. Happy. Wah, itu sih pekerjaan yang didambakan orang ya. Pekerjaan yang semua orang juga mau. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Gimana sih caranya biar kalian atau cewek-cewek nih into sama otomotif? Ya, harus cinta dulu ya sama otomotifnya itu. Cinta sama otomotifnya. Iya. Kendaraan lebih tepatnya. Oke. Mau itu motor ataupun mobil gitu ya. Jadi harus dicintai dulu. Pertama-tama kita pakai dulu, kita bisa pakai, kita pasti akan menyayangi tuh. Kita menyayangi, kita pasti akan merawat. Jadi ibaratnya kendaraan kita itu adalah anak kita. Oh, ini Karena masing-masing udah punya mobil juga karena ya? masing-masing sudah punya mobil. Jadi kita harus merawat dia dengan kasih sayang gitu. Oke, mungkin Gitu, dari yang Mel. lain ya benar. Kan itu kan berarti harus kenal mobilnya dulu gitu. Mungkin awalnya kenal mobil tuh gimana, dari kecil udah disuguhin nih mobil-mobil klasik nih. Kan karena kalian klasik banget gitu kan mobilnya. Kalau aku dari kecil memang sudah disuguhi klasik karena ayahku dulu punya Mercy Batman. Klasik banget tuh. Terus aku suka tuh duduk di atas Mercy-nya, foto-foto. Terus habis itu denger suaranya tuh kadang aku nangis karena kencang banget suaranya. Jadi itu jadi kayak memorable tuh. Memorable karena trauma nggak tahu ya, tapi jadi memorable, terus jadi suka Mercy klasik. Akhirnya pas udah besar gitu ya, bisa memiliki dan bisa make, aku coba untuk terjun ke dunia mobil klasik. Dan ternyata aku cinta sama mobil klasik. Oke. Nah, kalau aku sih belum cinta ya. Cuman pakai doang gitu kalau aku ya. Ya. Oke. Nah, kan banyak nih di luar sana gitu ya, kalau otomotif tuh identik sama cowok gitu ya. Stereotipnya ya udah cowok dan otomotif gitu. Kalau cewek kadang cuman ada omongan-omongan, make doang nih gitu. Nah, sering nggak sih kalian di Instagram kalian atau di konten-konten kalian tuh banyak yang mencibir ya, istilahnya make doang nih, nggak bakal tahu nih perawatannya gimana. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada sih ya. Pasti kalau misalnya apalagi di IG-nya Kartini ya, itu ada tuh komen-komen kayak gitu. Karena lah palingan cuman make doang, palingan nanti yang benerin suaminya dan sebagainya, itu pasti ada. Cuman kan kalau misalnya dari situ kan kita masing-masing ini kayak udah punya personal brandingnya masing-masing dengan mobilnya masing-masing juga kan. Jadi dari situ kita nggak usah harus ngomong enggak kok gue nggak gini, gue nggak gitu. Nah kita tuh lebih ke yang ngasih lihat ke orang-orang bahwa ini loh gue mencintai mobil gue tuh segininya. Kayak misalnya Kak Maureen kalau misalnya pergi ke Bali kemarin ya, kayak touring ke Bali, dia benerin mobilnya sendiri juga dan dikontenin juga. Kita harus ada proof kalau misalnya gue nih benerin mobil gue sendiri. Dan kayak misalnya kita semuanya nih emang anak bengkel, abeng. Iya kan? Ngeri juga ya, abeng. Iya kan, maksudnya kita bener-bener maintain mobil kita well gitu loh. Jadi nggak cuman asal, karena gini, nutup mulut orang tuh susah. Nggak usah kita bungkam dengan kata-kata dengan enggak kok gue nggak ini, gue nggak itu. Udah nih proofnya aja, nih lo gue kayak gini, nih lo gue kayak gini, kayak gitu sih, lebih ke situ. Ya berarti ditunjukkan dengan konten berikutnya ya, nggak cuman Ya dan nggak cuma konten loh ya, benerannya ya, kan beneran gitu. Gitu sih. Ya kan tadi bilang juga kan biar kita into otomotif itu kan harus cinta juga kan. Cinta sama apa yang kita punya, terutama mobil kita gitu kan. Terus kita tunjukin lagi dengan kita ngerti kok cara benerinnya, ngurusinnya segala macam. Nah, itu tuh awal mula tadi kan kayak kalau Mbak Sarika kan mungkin diajarin dari kecil gitu ya, sampai
sekarang jadi suka. Nah, kalau yang Mbak Deca, Mbak Naya sama Mbak Morin, mungkin Mbak Sarika juga ada role modelnya atau inspirasi cinta sama mobil klasik. Oke. Kalau aku role modelnya sih kebetulan papa sendiri sih. Jadi dari kecil tuh dulu kan udah main VW papa. Terus juga dulu sempat punya bengkel, jadi udah familiar sih namanya mobil-mobil klasik gitu. Cuman aku baru into ke mobil klasik tuh baru SMP SMA gitu. Baru sadar kayak, oh cantik juga nih mobilnya gitu. Sih. Kalau gue sih role modelnya bokap sendiri ya. Jadi memang bokap sih nggak pernah ngajarin untuk suka mobil klasik, dan memang punya dulu hardtop tapi bukan sebagai hobi, memang sebagai kendaraan dinas aja. Terus begitu aku udah mulai suka sama Mini, terus dia bilang, kamu nggak usah deh punya mobil-mobil klasik, repot loh untuk ngerawatnya. Tapi akhirnya begitu udah lama aku yakinin, terus akhirnya dibolehin untuk punya, dia selalu bilang, yaudah kamu rawat baik-baik ya. Terus jangan manja kamu, kalau misalnya memang bertanggung jawab lah dengan yang apa kamu mau. Oke. Gitu. Ya. Kalau aku kebetulan banget keluarga aku nggak ada yang main otomotif. Jadi aku nggak tahu nih role modelnya siapa. Jadi aku benar-benar ngambil mobil klasik aku itu emang karena dari dulu aku tuh lebih suka ke mobil-mobil yang bentuknya kayak art gitu kali ya, yang lucu, yang unik gitu. Jadi apapun mereknya aku suka, yang penting dia tuh bentuknya nggak pasaran. Nah, jadi sampai pada akhirnya aku punya uang untuk beli mobil klasik, dan itu aku beli yang bahan yang belum jadi. Akhirnya aku bangun sendiri dari awal, menormalisasi dia gitu kan, dari yang sebelumnya nggak ori sampai akhirnya aku back to ori dan sebagainya. Itu sih perjuangan mobil klasik yang aku punya yang sekarang itu tanpa pengetahuan dari siapapun. Jadi aku bener-bener belajar dari orang-orang bengkel kali ya. Jadi role model aku tuh ya otodidak. Jadi role model aku tuh adalah orang-orang yang dia mau membangun mobil dia dari awal, bukan dia yang beli langsung jadi. Nah, itu mungkin role model aku kayak gitu. Jadi benar-benar dia tuh tahu yang minor-minor di mobilnya dia, sekecil apapun dia tuh paham. Itu tuh aku benar-benar salut sama mereka. Ya, berarti ada banyak tuh ya yang banyak. Cuman kan yang mau kayak gitu jarang. Iya sih. Tapi Ya kan circle-nya dia juga kayak gitu sih. Oh. Circle pertemanan Bu Deca ya orang-orang yang ini kan, makanya kalau aku sendiri aku mengagumi mereka bertiga sih sebenarnya. Ini adalah role model gue karena mereka ini keren banget gitu ya, emang suka mobil klasik, dibangun sendiri, terus dirawat sendiri tanpa harus menyusahkan orang lain gitu ya. Jadi mereka bertiga udah pasti inspirasi gue. Terlebih lagi orang tua gue sih memang meracuni dari kecil ya. Kalau nyokap gue juga agak unik karena dia dari dulu selalu bilang kalau punya mobil ya kayak punya anak, jadi harus dirawat, jangan dipakai doang, tapi harus tahu tuh, harus bisa menganggap kalau mobil itu ada soulnya. Jadi diajak ngomong lah, bener-bener kayak benda hidup. Jadinya mobil itu nurut sama kita bisa ada bonding di antara pemakai, kita driver sama si mobilnya gitu. Jadi inspirasiku adalah mereka bertiga dan juga nyokap. Oke. ada fun fact. Ya. Nih, fun fact-nya buat yang tadi ya, yang kalau misalnya orang ngecibir dan lain-lain ya. Ya, jangan salah nih, kita berempat nih punya ini, alat-alat bengkel sendiri nih di mobil. Iya, ada spare part, ada ini. Jadi ketika misalnya ada kejadian yang nggak diinginkan di jalan, kita kalau selama itu masih yang minor kayak misalnya ban, terus part-part yang kayak cuman karbu apa-apa yang masih gampang-gampang, kita bisa lah. Cuman ya. Enggak, karena karbusnya cuma 200. Berarti mereka bisa ganti ban sendiri memang. Iya. Mau kan angkat sendiri ngengkol Sedangkan sendiri. kita Cuman yang sering terjadi dikala kita ada di situasi itu, kayak kemarin gue sempat mogok, itu yang panik bukan gue sih, tapi lebih ke orang-orang sekitarnya, karena ngelihat pas keluar dari mobil tua itu adalah cewek, langsung kayak bapak-bapak di belakang gue pakai Alphard gitu, ayo dibantu, padahal gue kayak, Pak nggak apa-apa, saya mau coba jumper dulu apa segala macam. Jadi yang lebih panik tuh orang-orang sekitar daripada kitanya sendiri gitu. Karena tadi itu ya kayak stereotip otomotif tuh iya cewek nih cowok nggak gitu bisa kan, nggak nih. bisa Gitu. nih langsung Bener. panik kan Iya langsung bareng-bareng. panik, yang panik malah warga sekitar gitu, Iya. bukan kitanya. Dan kalau misalnya
misalnya pun nih, misalnya kita ke car wash gitu ya, bawa mobil klasik kita, pasti ditanya gini, ini punya, gue pernah tuh kayak gitu kan, ini punya suaminya ya? Bukan. Bapaknya pasti? Bukan. Kakeknya? Bukan. Saudara? Bukan. Gua Sampai pernah tuh, kayak gua- gitu gua- kan. gua pernah Iya kayak gitu kan? juga. Terus Sering ini punya malah. siapa? Ya punya saya sendiri. Dan mereka kayak nggak mungkin. Tapi pas ketika kita keluar bawa tuh mobil, mereka baru oh iya langsung kayak gitu. Bener-bener sampai suaminya bukan, ininya bukan, ininya sampai yang laki-laki abis gitu mungkin ya. Oke. Jadi nggak percaya itu gitu. Iya benar sih, karena mobil klasik tuh menurut aku ya yang orang awam gitu susah nih maintenance-nya gitu, Iya. apalagi sebagai cewek kan ya mungkin harus belajar dari nol gitu ya, kayak harus memahami definisi ini apa-apa itu kayak aku sendiri aja kayak nggak mungkin nih gue bisa ngerawat gitu, ternyata adalah sosok inspirasi kita. Ya ini Jadi ya. jangan hanya mobil listrik yang kita pikirin ya. Perawatannya sih gampang ya, perempuan, apalagi perempuan itu kan perawatannya banyak banget. Udah kita anggap aja mobil kita ya kayak diri kita sendiri, harus punya perawatan yang lengkap gitu. Jadinya dia juga sama-sama dirawat lah, cantik gitu kan. Kalau orang-orang kita suka ngepost nih mobil kita gitu ya di Instagram masing-masing, itu pasti orang salvok, ih cantik ya mobilnya, bukan orangnya gitu. Tapi kayak lebih ke mobil. Oke, tapi kita happy banget dibilang cantik gitu. Berarti kita berhasil merawat mobil kita. Oh iya, keren sih ya. Iya. Wanita-wanita berempat ini keren sih menurut Gak aku. cuma orang yang kinclong ya, mobilnya juga harus Harus. Benar tuh Mbak. Lah. Nah, ini kan tergabung di satu private member ya istilahnya ya, Iya, namanya private club, Kartini. betul. Private club namanya Kartini. Bisa nggak sih ceritain gimana awal ketemunya? Terus kenapa namanya Kartini? Bunaya. Ini awalnya dari Bunaya nih sebenarnya. Jadi kita itu memang udah saling kenal karena kita ada di circle yang sama sebetulnya, tapi lebar karena kita sering ke event-event mobil, sering ke acara-acara teman-teman kita yang hobi mobil, terus kita ketemu di acara itu, acara gathering kayak acara, pokoknya kita sering ketemu deh di acara yang sebenarnya kita nggak janjian gitu, tapi kita ketemu aja di acara tersebut. Nah terus karena kita udah kenal, akhirnya kita berempat kayak bikin, yuk kita kapan-kapan pergi berempat yuk, foto-foto lucu nih gitu kan. Terus habis itu Bunaya lah bikin grup nih di WhatsApp nih ya kan, buat kita janjian. Udah awal mulanya dari situ. Terus kita emang nggak ada niat untuk bikin komunitas lah, bikin apa, kita nggak ada, emang kita udah as a friend kita berempat aja ini, emang buat lucu-lucuan. Terus kita udah dalam setahun ini kita udah ngobrol-ngobrol ya, udah lumayan deket. Akhirnya kita baru deh pas pertemuan yang tahun ini, kita udah setahun, kita kenapa nggak bikin Instagram ya, biar kita ngontennya sekalian pergaulan dan aktivitas kita lucu juga. Ya udah akhirnya dari situlah orang-orang mulai mengenal kita as Kartini gitu. Itu tahun 2023. Tahun 2023 tuh terbentuknya kita. Oh, tapi kenalnya udah Sindikat kita ini. sindikat. Kenalnya udah Tapi lama di ya. grup WhatsApp-nya itu pun belum ada namanya. Belum ada namanya. Jadi benar-benar cuma kayak emot mobil. aja. Heeh. Jadi emotnya gambar cewek, love, mobil. Oke. Jadi kita nggak tahu Iya, nama iya, grup iya. WhatsApp-nya juga apa, ya Iya. nggak ada, baru Kita itu kepikiran baru ya. menemukan nama Kartini ya di tahun ini, karena kita namain dong biar lucu gitu ya. Terus apa ya kita berpikir keras gitu, akhirnya di suatu tempat yang sangat memorable itu, base camp kita ya, ada foto-foto ibu kita Kartini, dan pas banget itu kita ketemunya dan dibentuknya itu bulan April, bulannya hari Kartini. Akhirnya yaudah kita namanya Kartini aja, aku bilang karnya tapi kar mobil gitu. Kar tuh langsung kayak oh iya bener-bener, udah ketemu deh dalam satu sautan itu doang, langsung kayak oke gitu, Kartini. Sebenarnya komunitas ini juga bukan komunitas ya, private club ini juga bukannya kita gimana-gimana nih. Ini kan kita friends of friends. Jadi si Naya temannya ini karena yang main mobil klasik atau retro itu kan jarang banget ya, apalagi anak muda. Ya udah, ketika itu ada wadahnya, kita kumpul di event-event mobil retro dan klasik. Nah, di situ kita ketemu nih pertama kan. Yang kedua, karena kita cewek-ceweknya cuma ini doang, nggak ada lagi ya. Udah kita kumpul aja deh gitu. Dan kenapa ada grupnya? Biar kita nih dalam setahun ya, 2023 sampai 2024 kita kumpul palingan cuma sekali 2 kali. Loh. Nggak jadi, sekali doang ya? Aku sama Lauren akhirnya. Iya. Nah, kita nggak jadi kan. Nah, Dari kenapa berempat cuma berdua doang yang ketemu. nah, iya. Karena kita jarang banget ketemu nih, kalau nggak dijadiin satu private grup WhatsApp gitu, conversation gitu, kita nggak bakal ngumpul kayak gini. Iya. Pasti jadi atas dasar ngumpul doang, yuk gitu. Aduh, gue nggak bisa. Tapi kalau misalnya,
kumpul Kartini yuk. Nah udah tuh di lebih semangat jadinya. Padahal kita setelah yang kita nggak jadi ketemu, itu gue ketemu lagi sama dia, tapi nggak janjian gitu di event mobil. Jadinya ketemu juga gitu, akhirnya kita ketemu juga, tapi nggak ada yang spesial, kita doang nongkrong gitu tuh belum ada. That's Kita why. bentuk Kartini itu biar ngumpul. Biar kita ngumpul aja gitu. Sebenarnya buat ngumpul kita doang sih itu tujuannya, bukan untuk apa-apa lagi, udah buat ngumpul aja, lihat-lihat mobil gimana sih, kita parkir, nyuci mobil bareng, terus kita ngopi bareng yang bisa ngeliat mobil kita, udah happy aja gitu. Oh, kirain Biasanya karena sering ya, sering ketemu jadi udah kita bikin grup aja sekalian nih gitu. Karena jarang ketemu malah. Kebalikannya. Biar ada tujuannya ini buat Kartini, makanya akhirnya Iya. baru ketemu ya. Betul. Oke. Terus tadi juga mention ya reasonnya kenapa dia private member club ya. Jadi orang lain nggak bisa masuk nih, kita berdua nggak bisa join nih. bukan mobil klasik kita Mbak. Muka kita klasik nggak? Thank you. Kita tuh mau bergaul sama siapa aja yang penting. Jadi kita kalau nongkrong itu ada cewek yang bawa mobil juga, kayak kemarin ada Dira ya bawa Miata. Ayo Dir, kita ngumpul aja sama Kartini. Jadi bilangnya Dir, ayo sini sama Kartini. Tapi ya bukan berarti dia masuk ke dalam Kartini, tapi kan kita berkumpul bareng. Yang penting kan tujuannya kita bisa berkumpul-kumpul bareng itu kan. Apa sih emang tujuannya komunitas itu kan emang bisa buat nongkrong-nongkrong kan. Tapi ya karena kita udah terbentuk ini, ya udah kalau misalnya ada yang lain ya, tapi kita nggak nongkrong aja gitu, tetap jadi nongkrong. Bukan tetap berarti kita berempat nggak aja mau ya. duduk bareng gitu, enggak. Kita mau sama siapa aja. Karena gini sih, awalnya kita bikin Kartini kan juga bukan untuk apa ya, pengen eksis gitu ya, enggak, kita nggak ke arah sana sama sekali, bukan FOMO. Oh nih mentang-mentang kita cewek nih bawa mobil klasik, ayo dong kita jadi eksis yuk, kita bikin ini yuk, enggak gitu. Jadi alasannya kita kenapa cuma berempat doang, karena pertama kita kan ngejaga hubungan kita juga nih berempat kan, maksudnya udah deh kita berempat nih, kita benar-benar harus mengembangkan nih skill kita dulu ya di otomotif. Jadi jangan sampai orang tuh nanti ngelihatnya cewek-ceweknya cuma gitu doang yang bisa pakai mobil doang. Enggak loh, kita nih masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Sampai kenapa kita jadi Kartini. Coba Kak lanjutin. Kalau ini biasanya kalau Kartini tuh kayak punya forum gitu, di chatnya tuh kita udah kayak forum, kayak Maurin, Bubut di mana sih? Gue jawab, kesini aja nih Mau, gini gitu. Jadi benar-benar sharing information juga, nggak cuman gosip dan nongkrong yuk gitu, tapi benar-benar kayak nanya apa, atau Maurin lagi di mana kenapa, Naya lagi kenapa, udah ngomongnya di grup, pasti ada yang jawab gitu, pasti ada yang bantuin. Gosipinnya bengkel malah. Jangan bengkel di situ, itu jelek gitu. Bengkel di situ mahal gitu. Bagus ya. Ini Iya. Ini ya ada isinya ya. Ada obrolannya. lumayan ada isinya Bener. gitu, nggak kosong-kosong biasanya banget. kan kalau cewek nyalon kan ya ke salon ya. Ini ke nyalon Kita mobil lebih gitu ya, ya kan. ya, sama sama dingin mobil. mobil. Nyuci mobil lucu juga Sampai ya. kita pernah pernah di endorse sama Ya, salah satu brand coating. Karena saking kita tuh nyayangin mobil kita juga. Ya. Nah, tadi kan kita nggak tahu ya Iya. mobil-mobil mereka ini apa aja dan yang mana aja gitu. Nah, boleh kali ya satu-satu nyeritain mobilnya itu tipe apa, tahunnya berapa gitu. Nih aku lagi bawa mobil VW Kombi Wih. tahun 1977. 19. Iya. Ini outfitnya juga di sengaja. ini ya, sengaja ya. Aja kita. Sesuai dengan Sesuai tema tema tahun ya, Boy. mobilnya. Oke, bisa di show loh ke kamera ya. Ini maju dulu, puter-puter dulu. Kanan, kiri, kanan. Mengelilingi mobil mungkin ya. Oke, Kak Naya berarti VW Kombi Iya. 77 ya. Kebetulan ini Tadi ya. mobil aku dari TK. Jadi mobil Woi, keluarga lucu. memorinya Sorry. sampai kaget ya. Dari TK. Memorinya lumayan banyak. Jadi sampai ke keliling Jawa juga udah pernah pakai mobil ini. Gitu. Keren ya, masih bisa nyala gitu loh. Ya nggak sih? Nyala. Beda mobilnya beda. Mobilnya banyak kalau Bunaya. Bukan. Banyak. Jadi Bunaya itu kan kita kan masing-masing punya backgroundnya sendiri ya. Iya. Kayak gue backgroundnya di balap gitu ya, otomotifnya fokusnya. Kalau Bu Deca sama Maurin emang suka touring, jalan-jalan segala macam. Nah, ya ini adalah food truck nih. Iya, aku Makanya punya dia food truck. Tapi bukan Ini jadi bukan yang bisnis. ini. Iya, Oh, ada bukan lagi yang ini. gitu. Puternya apa nih? link di bawah ini. Jangan-jangan dia pengepul VW. Apa? Pengepul VW. Pengepul VW. Bahasa mewah. Iya ya kan. Oh, berarti food truck. Iya, food truck. Sekarang VW yang food truck tahunnya Sama, lebih 77 juga. sama. Iya, tapi high roof bentuknya. Namanya Namanya Grute. GROOTE. kayak tunggu. Iya. Enggak warna VW-nya apa yang kemana-mana itu yang Warna berubah? biru muda. Oh, biru muda. Iya. Nanti kalau ketemu boleh kali Boleh, ya. disapa-sapa cobain ya. rasanya. Maksudnya tadi bawa yang itu ya. Iya ya. Sekalian nyobain. Iya. Bener-bener. Ya udah, kita lanjut ke Kak Maurin. Apa nih mobilnya, tipenya?
Gue mobilnya Mini Cooper itu yang di belakang Nah, ini ya. tahun Ini 1979. 76. Tolong tulis di kolom Kok nanya ke komentar Naya gitu sih? ya. Pokoknya 70-an deh. 70-an. Coba lihat STNK-nya bener gak? Oke. Nah, ini orisinilnya gini atau gimana? Udah lumayan diubah sih, jadi sedang dalam proses untuk dijadiin mini Innocenti. Jadi, itu panjang lagi. Jadi panjang udah lagi. segitu aja lah Gitu, gitu. ya. Nanti aku cari sendiri ya. Oke. Jadi kan kalau mini itu sebenarnya dari UK, dari Ah. Inggris. Nah, Innocenti itu tuh kayak semacam apa ya, pabrikan dari Itali yang bikin mini juga, tapi lebih ke Italinya. Jadi kan ada Lambretta Innocenti, ada yang lainnya lagi. Nah, salah satunya dari Innocenti itu bikinnya mini, gitu. Jadi dia seorang British, dress like Italian yang tinggal di Indonesia. Campur ya 3 negara ya dalam satu waktu. Oke. Bu, kalau Innocenti tuh mesinnya tapi standar. Sebenarnya Innocenti beda lagi sih, beda ada lagi. lagi. Tapi ini masih standarnya Mini Cooper aja. Jadi kayak AMG-nya gitu lah ya. Betul, Ah, lebih kenceng oke. lagi harusnya. Oke. Ya tetap di kepala aku kayak berputar-putar ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke. Itu mesinnya nanti diganti juga apa enggak? Semoga dapat ya. Oh gitu. Iya. Amin. Kita cuma jadi ngobrol sendiri Ya, Amin. Ngobrol sendiri. Nanti diupdate ya di Mereka Instagram. kiprol ya kalau gitu. Dunia aku ngomongin apa? Oke gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Sarika. Silakan. Apa mobilnya? Aku pakai Volkswagen G-Class 280 GE tahunnya 1987. 87, 77, 70, 70-an. 70-an, 80-an, 70-an lagi. Oh, Oke. 70-an lagi. Oke. Tapi ke semua dari 3 ini yang paling Wah. gede. Sebenarnya yang paling besar tuh ya Naya sih, iya Naya. Ya nggak sih Nay? Kalau dia bawa yang high roof tuh pasti gedean Naya, tapi dia lagi nggak bawa yang high roof ya jadinya gedean si Glanda. Tapi kayak panjangan Naya ya Nay? Sama kayak panjang. Sama ya. Coba ntar kita drag race aja deh di depan. Ngeri ya. Oke, terus Kak Deca? Aku kebetulan punyanya mini biru namanya Mercedes-Benz W115. Diketahuinya semua orang tuh Mercy Mini. Ini tahun 1974. Jadi ini adalah peralihan dari yang Mercy Mini yang tua. Ada yang tua, nah ini yang mudanya. Bedanya cuma di setir sama di kaca angin. Ini dia yang tipe 200 yang karbunya 1 dan ini juga manual transmission. Semua kalian manual ini ya? Manual. Aku manual. Kamu? Manual sih. Manual. Cuman di convert matic aja biar gampang. Oke. Ya Nggak belum apa-apa. siap untuk membawa mobil segede gini dengan manual aja sih. Kalau mereka kan emang udah bisa manual basicnya. Kalau aku basicnya tuh justru manual cuma bisa di track balap doang. Fun fact ya kan. Kalau di Beda ya. jalan raya itu agak males sebenarnya. Bisa sih cuman gue males, lebih ke males sih. Apalagi Jakarta macet. Apalagi bawa anak-anak ya kan, bawa anak-anak apa ribet segala macam ya udahlah. Kita Oke, maticin aja. oke. Keren-keren mobilnya. Kirain tuh satu grup tuh harus sama gitu loh mobilnya. Ternyata beda-beda kan Ya mereka biasanya kalau berempat. klub gitu kan, mobil yang sama, semua warnanya sama, Iya. semua ini beda doang. loh. Taksi dong sama semua. Iya, warnanya sama semua taksi dong. Gak lucu sih mereka. Ya, lanjut. Oke lanjut ya. Ini udah klubnya, namanya Kartini. Projectnya ada nggak sih yang dikerjain gitu? Proyeknya berapa miliar? Nah, sebenarnya bukan kita tuh nggak pernah ngerjain yang namanya project-project kayak ibaratnya konten-konten aja tuh cuman iseng-iseng doang, cuman foto, bikin video. Lucu kan maksudnya kita ini sama-sama ngagumi mobilnya masing-masing, teman kita masing-masing maksudnya. Kayak misalnya nih, tadi Mino datang, kita videoin, terus habis itu nanti mobil Sarika, mobilnya ini datang, kita videoin tuh buat seru-seruan aja, nanti kita jadiin satu, ini lo lucu atau enggak kita pas lagi nyetir apa kayak gimana. Jadi kita nggak punya project spesifik, tapi alhamdulillahnya kita yang dapat project dari teman-teman juga nih. Contohnya kan dari Halo Otomotif. Thank you banget nih udah bikin Instagram buat kita juga kan, konten buat kita juga itu sih. Kalau ke aktivitas mungkin kita ada ya, soon mau bikin activity yang lumayan seru.
nanti nih Desember mau ada kayak off-roadan gitu, kita berempat. Karena temanya Hari Ibu, jadi ntar ada challenge tuh kita berempat off-road di Hari Ibu. Off-roadnya pakai mobil ini Iya, atau? Oh nanti dong Oh, hitnya nanti. nggak boleh di-spill ya? Iya, iya. Nggak boleh ternyata. di-spill. Oh kita nanti mau pakai apa nih? Mau pakai sanggulan atau kebayaan? Pokoknya yang ribet deh. Pokoknya kita gimana pun tuh kita harus ribet dandanannya kan Kartini ya. Tapi kita nggak boleh merusak dandanan kita pas lagi off-road Oke, gitu. kita tungguin nih ya beneran Tungguin ya. ya. Ntar kita spamming nih kalau Kita belum ada pantengin Desember Iya, ya. betul. Oh, bener. Jangan sampai kena tanah sedikit pun. Bisa nggak lo? Susah Bu, soalnya di tanah kan. Oke, tadi kan projectnya. Kalau makna mobil klasik deh buat masing-masing dari Nah, kemarin makna nih. Langsung dipindah. Yang, Ada duluan boleh. yang paling bermakna nih kayaknya dari Bu Maureen nih. Oke, makna mobil klasik sebenarnya sih seperti apa ya? Kalau mobil kan ibaratnya tuh lebih ke alat transportasi ya. Tapi alat transportasi kan memindahkan badan aja. Tapi buat gue kalau mobil klasik ini nggak cuma memindahkan badan, tapi juga memindahkan soul. Jadi ada apa ya? Lebih ke soul itu apa ya? Berarti jiwa lebih. Belahan jiwa. Wis. Soulmate. Jadi kalau misal gue jalan-jalan sama Mino tuh rasanya lebih beda daripada kalau touring dengan yang kendaraan lainnya. Lebih nyatu lah, gitu. Lebih seru aja. Lebih dekat dengan Tuhan nggak? Iya, ngeri karena ya? kita sering nyebut soalnya. Bukan, iya nyebut kayak Bismillah kayak atau apa, lindungi kami lah Tuhan di perjalanan selama bla 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 gitu. Tapi nggak mogok ya Allah. Iya, jadi ya lebih kan? banyak berdoa juga gitu kan. Iya, iya. Karena kalau misalnya ada bunyi-bunyi tertentu langsung Astagfirullah kayak gitu. Udah pasti Tuhan tuh yang diingat pertama. Atau enggak kita ngeliat radiator tuh ya, radiator tuh naik dikit aja ke 100 gitu kan. Yolo ayo Allah ya Allah gitu kan, astagfirullah kenapa ini gitu iya. ya. Terus kalau misalnya lagi jalan agak-agak licin-licin pas Macet, lagi hujan gitu kan juga aduh. Ya Tuhan. Oh iya sih. Di balik itu ada berkah ya. Iya. Berkah ya. Pahala. Iya. Oke. Kak Nai mungkin arti mobil klasik apa? Kalau menurut aku mobil klasik itu unik. Jadi dia punya karakter sama ciri khasnya masing-masing. Dan aku percaya kalau misalkan mobil itu yang milih orangnya gitu. Nyambung tadi Kak Maureen ya, yang punya jiwanya gitu. Itu sih. Mobil itu yang milih orangnya ya. Iya. Ya bener kan, kita suka sama mobil ini kita yang milih. Iya, iya. Belum tentu tapi Hah? bisa juga gimana tuh? kebalikannya. Oh iya benar-benar. Tergantung tuh. Kalau dia kayaknya kebalikannya nih. Mobil yang milih gue gitu. Loh, kenapa tuh? Karena waktu gue disuruh milih ya antara mobil ini sama yang lain. Jadi di depan mobil ini tuh ada mobil lain yang menurut orang tuh lebih eye catching. Ini tuh terbengkalai gitu di belakang. Dan nggak sebagus ini dulunya, auranya tuh nggak ada gitu kan. Dan ternyata pas gue ngeliat gini, gue jatuh cintanya sama ini. Jadi dia yang milih gue. Kalau misalnya buat gue pribadi, mobil klasik ini adalah cinta gue sih. Jadi gue lebih cinta mobil ini dibandingkan dengan pasangan. Waduh. Tenang, ini tidak akan dicatat. Bisa gitu. Enggak. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia nih lebih gue rawat. Enggak juga sih. Jadi blunder ya. Bahaya nih. Enggak. Sama maksudnya cintanya tuh segede itu memang sama nih mobil, karena gue tahu dari dia bayi lah ibaratnya kan. Kalau misalnya kita ngambil mobil dari dia bahan belum jadi sampai dia bisa gue bawa touring kemana-mana kan, keliling Jawa, Sulawesi, besok ke Bali, itu benar-benar perjuangan cinta, curahan apapun itu tuh cuma buat dia, ibaratnya udah priceless lah kayak gitu. Gue nggak bakal jual nih mobil karena bakal gue legasiin ke anak gue besoknya. Mau dong jadi anaknya. Hadicanya nggak mau. Dianya nggak mau ya. Kayaknya bener. Kalau gue sesuai dengan bionya Kartini, tua itu pilihan, klasik itu pasti ya kan. Kami gadis-gadis yang suka besi tua suka mobil menawan gitu kan kalau misalnya kita. Jadi kita emang suka mobil yang bentuknya seperti art. Jadi kita mengartikan mobil klasik itu ya adalah art gitu yang sangat valuable. Jadi klasik itu apa ya, timeless dan juga sebuah investasi sih menurut aku, ya nggak sih?
punya mobil klasik tuh sebuah investasi sih ya. Setuju kan? Setuju kan? Setuju. Enggak, Tapi kan investasi itu enggak untuk anak selalu. kamu. Jadi Enggak. anak kamu tuh udah punya mobil nih, udah pasti punya mobil gitu kan, investasi kan. berarti. Lagian kalau investasi enggak selalu tentang uang ya. betul. Investasi juga bisa tentang memori. Iya, Jadi nanti benar. kan kita juga bisa ceritain turun temurun Iya. dulu Eyang, nah gitu kan. Nah gitu, jadi nggak selalu tentang uang kalau investasi itu. Jadi jangan mikir kita ngomong investasi, oh ntar Kartini mau goreng harganya. Enggak, kita nggak mau goreng kok ya. Orang tuh pikiran Iya. investasi tuh udah kesana. Enggak, investasi lebih benar kata Maureen, memori. Jadi kita punya foto-foto kita nih sekarang nih dengan mobil kita 20 30 tahun lagi, ntar anak-anak kita ngelihat lucu mobil masih ada gitu, ngerti gak sih? Jadi nggak yang hanya berbekal dengan foto terus story mobilnya udah nggak ada gitu kan, banyak kan yang kayak bapak kita atau kakek kita, iya dulu papa punya mobil, dulu mana mobilnya gitu kan, udah pernah punya. Kalau kita harus sampai tua nanti nyimpan mobil kita ini gitu, sebuah investasi memori. Lucu sih ya. Kalau nanti dilihat lagi gitu, gemesnya. Tapi aku ada satu pertanyaan ya. Satu aja. Agak takut nih jadi. Batuk ya pertanyaannya. Berat kayaknya. Kan ini mobil klasik ya. Orang pasti ngeliatnya kayak, wah mahal nih. Wah perawatannya nggak murah nih. Gak usah gini sih. Tapi kira-kira boleh nggak sih di spill dikit gitu, misalkan untuk ngerawat mereka ini harus ngeluarin berapa gitu. Oke, kita ibaratin lagi ya metaforanya ke manusia. Manusia kalau udah tua, oke deh dia punya asuransi gitu ya, dia punya asuransi, tapi kan pasti asuransi kepake tuh pas udah tua tuh buat berobat inilah, berobat itulah gitu kan. Emang udah disiapkan tuh asuransi dari dia muda untuk hari dia tua nanti gitu. Sama kayak mobil juga kayak gitu. Pasti ada aja hal-hal yang tak terduga tiap bulannya yang pasti kita ngeluarin tanpa kita ngeplan gitu ya. Jadi kita preventionnya biar nggak boncos, ya udah kita emang harus sisihkan untuk perawatan si bocah-bocah tua ini gitu. Jadi kita nggak jadi beban pikiran karena kita udah risk kita, ya udah itu kita harus punya kesiapan finansial untuk merawat dan menjaga mobil tua kita ini. Lagi seperti orang tua lah, gimana sih ibaratnya kayak orang kan ya udah tua-tua nih, mereka udah sepuh-sepuh gitu. Ya enggak, guys? Iya dong, betul dong. Abeng-abeng ini gimana nih, guys? Yang muda ya. Apa tuh? Oh yang tadi. Iya, spill budget dong. Kalau Nggak aku sih bercanda. nggak pernah ngitungin totalnya berapa sih. Jadi tapi emang kadang kalau yang food truck emang ada budgetingnya gitu, budgeting plannya tiap tahun gitu. Cuman pastinya berapa aku nggak ngitungin sedetail itu. Ya karena kalau udah cinta kan ya udah ya, pasti ada aja gitu rezekinya pun. Ya Betul nggak sih? sekali. Betul. Iya. Cinta itu kan buta itu kan. Iya, Jadi ketika misalnya kita udah cinta banget, ya udah bucin banget sama ke orang aja gitu, udah deh nggak apa-apa nih duit gue, Rela banget ya. nggak ada duit diada-adain gitu. Ya jadi royal ya. Yang penting dia happy, dia sehat, apalagi mobil kita pakai tiap hari. Kalau gue daily sih, maksudnya kita pakai tiap hari ya benar-benar harus dirawatnya, harus maintenance-nya harus bagus kayak gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Ya. Oh udah. Budget. Ya nggak ada sih sebenarnya, memang tapi dana Boleh darurat. bohong, jadi nggak usah dicatat. Iya, yang itu. Yang itu. Iya, jadi sebenarnya gue nggak pernah nyatet. Takut ditanya sama nyokap kan. Karena kan sebenarnya waktu gue izin untuk ke nyokap untuk bukan minta sih, memang gue izin aja, benar-benar cuma izin gitu kan, izin restu, karena nanti ke depannya kan gue akan sering ya ngumpul-ngumpul kayak gini, terus cerita-cerita bukan cerita izin sih, lebih izin ke misalnya ikutan touring dan yang lainnya kayak gitu. Terus akhirnya begitu ditanya, kamu habis berapa sih untuk yang seperti ini, mobil ini berapa sih, kok nggak untuk yang lain aja, kamu tuh perempuan loh. Terus udah gitu ya udah, akhirnya dari awal ngebangun sampai sekarang nggak pernah nyatet. Dan jadi kalau ditanya berapa, nggak tahu, emang nggak tahu. Iya, Bukannya iya. bohong kan, emang nggak tahu sih. Yang penting ada aja gitu ya. Iya, ada aja Cukup gitu. aja. Oke. Tapi fun fact-nya juga, gue daripada ke salon ya, gue tuh ditanyain gitu sama laki gue gitu, kok nggak pernah nyalon sih sekarang? Enggak, mendingan nyalonin mobil aja daripada kitanya nyalon kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita masing-masing nih, saking sayangnya kali ya sama mobil kita tuh, yang namanya budget tuh mungkin udah lebih mahal daripada
pas belinya. Iya kan? Bukan kayak perawatannya lebih mahal kan. Oke. Ya terakhir deh ini ya. Ya, buat silakan. dari Kartini nih, ada nggak pesan buat cewek-cewek di luar sana yang pengen belajar otomotif gitu ya, atau pengen ya seenggaknya pengen terjun dikit-dikit lah awal belajar-belajar pertama kali otomotif, ada nggak saran dari kalian atau pesan dari kalian? Dari gue dulu deh nih. Yang pertama jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang, mentang-mentang lihat orang oh itu mobilnya bagus, mentang-mentang lihat orang oh kayaknya keren ya pakai mobil itu, jangan ikut-ikutan karena ada kerennya atau bagusnya. Tapi kalian tuh emang harus benar-benar suka dulu sama jenis mobilnya, sama mobilnya. Jadi kalian tuh untuk ngerawat dia nantinya ya akan lebih enak gitu. Karena apa? Ada satu hal yang selalu gue pegang, ketika lo ngerawat mobil lo di rumah dan mobil itu bakal ngejagain lo di jalan. Yang dirawat tidak akan hianat. Iya, tapi kadang dihianatin gak sih? Iya, Nggak boleh baper. nggak boleh Iya. baper Jadi ya. janganlah jadi wanita yang baper, ya kan? Nama mobil tuh nggak boleh baper. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, kita udah merawat nih, udah bucin banget sama mobilnya, tapi mobilnya bermasalah gitu, tiba-tiba mogok atau tiba-tiba apa ya, udah jangan panik, terus jangan langsung sebel sama mobilnya. Diajak ngomong aja kayak kamu kenapa, ini kenapa. Jadi ditelusuri sendiri lah, disabar-sabarin lah tuh batinnya untuk menjaga mobil tua itu. Oke, dari Itu sering monolog ya. Sering monolog ya. Dibelai-belai ya kan, kamu kenapa, jangan panas dong nak gitu. Kak Nay, Ya. ada pesan nggak buat cewek-cewek Pesennya? yang mau ngerti otomotif? Kalau emang udah ada mobilnya coba ajak jalan-jalan dulu, quality time dulu gitu. Yang ini malah disuruh ajak kencang Iyalah, duluan. langsung. Gaspol ya. Jadi gitu ya buat cewek-cewek termasuk kita ya. Iya. Jadi ini inspiratif banget sih mereka berempat ini. Jadi nggak cuman tahu mobil, Tapi salah ya. Nggak cuman suka mobil tapi tahu tahu banget caranya. mobil. Benar. Gitu. Mencintailah apa yang Iya. jadi kendaraan kita Iya. gitu. Ya nggak cuman pakai doang tapi tahu ngerawatnya juga gitu Mel. Iya. Ya. Oke. Ya udah. Iya, iya. Kok ke gue sih? Kita berdua nggak sih? Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak Terima Kartini kasih. atas Thank you. waktunya. Thank you. Semoga di luar sana banyak yang menjadikan kalian inspirasi. Aduh, juga. amin. Jadi nanti Belum. Kok aminin Belum. Gue mah amin dulu, salah ya. Amin. gitu. Kita aja terinspirasi Iya, ya. benar. Jadi kalau misalnya kita mau nanya nih, kakaknya besok mau klasik yang mana kira-kira? Nah, kira-kira maunya tahun berapa nih ngambilnya nih? Ayo. Spill. Ini gue MC-nya kan. Kayaknya Mini ya. Iya. Morris maksudnya. Mini Cooper. Yang kayak gini-gini ya lucu. Kalau kamu Mbak Dini? Aku ini sih kesengsem sama yang itu tuh yang Jeep ini. Ayo, bagus. Selera ya. Kelas lagi banget. Perempuan itu harus lebih laki daripada laki. Oh gitu ya. Iya. Gimana? Iya, prinsip gue wanita itu harus lebih laki daripada laki. Sekarang banyak Karena laki-laki yang sekarang Sensornya banyak dari tadi nih.